Kita bahas tentang konsep dasar sistem komputer. Siapa Ahmad Yeji ini? Taman. Yang pertama ada definisi Pada komputer kamu itu belah adalah. bisa aja. Halo, kita mulai dulu ya. Oke. Imut dulu. Ya, Kak. Sambil dicatat. Catat, Kak. Coba buatkan kebusukan dulu suaranya. Siapa Ikam? Nyaman kita fokus mendengar penjelasan kakak. Siapa Ikam? Ya, kita masuk ke definisi. Komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan serta bekerja secara otomatis. Terdapat 3 istilah penting yaitu input atau data, terus ada pengolahan data dan informasi atau output. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau VDE atau Electronic Data Processing atau EDP. Itu definisinya. Kemudian di sini kita bisa melihat ada struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling terkait. Ada di sini ada input device, ada output device. Sama seperti yang kita bahas yang waktu pertemuan pertama itu kan, kita sudah menyinggung sedikit tentang input, proses, dan output. Kak, yang struktur yang tadi itu ditulis, Kak? Gimana? Ada yang struktur komputer yang tadi yang awal. Nah, ini. Boleh kalau mau dicatat dulu. Atau nanti kakak kasih PPT-nya aja kakak kirim ke kalian. Ulun kan aja yang catat, Kak. Sudah di screenshot, Kak. Kena yang mencatat. Boleh di screenshot, boleh. Terus ada struktur komputer, ada 4 komponen, yaitu ada pemproses, memori utama, perangkat masukan dan keluaran, dan interkoneksi antar komponen. Pemroses atau CPU. Pemroses itu disebut juga sama CPU yang berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Pemroses melakukan kerja dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama, terus mendekode instruksi menjadi proses-proses sederhana dan melaksanakan proses-proses tersebut. Terus pemroses CPU, ada operasi-operasi pada pemroses dikategorikan menjadi operasi aritmatika, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagai berikut. Ada operasi logika dan operasi pengendalian. Pemroses CPU terdiri dari 3 komponen yaitu CPU atau control unit, terus yang berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Terus ada arithmetic logic unit yang berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika. Terus ada register merupakan memori yang sangat cepat yang berfungsi sebagai tempat laporan-laporan dari operasi yang akan dilakukan pemroses. Bentar ya, ada kesalahan teknis. Ini kelihatan nggak? Yang kakak Konsep kelihatan nggak? data.
Terus ada konsep dasar sistem komputer. Gambarnya nggak muncul, Kak. Nggak muncul, Kak? Gambarnya nggak muncul, Kak. Ada nih konsep dasar sistem komputer. Ada nggak? Aku yang kadang muncul. Makanya ganti HP. Punya Ulun nggak ada. Masih Sudah kada muncul. muncul. Udah muncul? Udah muncul. Ada nggak? Ada. Ada, Kak. Oke, bentar ya. Masa belum ada? Masih kereda, Kak. Ini kelihatan nggak? Masih konsep dasar sistem komputer. Kampungku kededa. Jualan tuh. Ini masih konsep dasar sistem komputer. Nah, Adam. Oke. Prinsipnya sistem komputer selalu memiliki perangkat keras masukan atau input device system. Terus perangkat keras pemrosesan atau processing central processing unit. Dan juga perangkat keras keluaran atau output atau juga output device system. Ini kelihatan nggak ya? Blur. Perangkat tambahan yang sifatnya opsional dan tempat penyimpanan data atau strong device system atau external memory. Ini nggak kelihatan, Kak? Kelihatan. Sampai jam berapa, Kak? Sampai sebentar aja, kita paling sampai jam 11 lewat aja. Terus ini ada sistem komputer, ada kerangkanya, ada hardware, ada software, ada brainware. Di hardware itu termasuk di input device, process device, output device, dan storage. Ada software, di situ boleh kalian lihat dari bagannya sendiri, ada masing-masing. Kemarin kita udah minggu tuh hardware apa, software apa, brainware apa. Ada yang masih ingat nggak hardware itu apa kemarin? Perangkat keras. Oke, perangkat keras. Contohnya seperti? HDD, segala keyboard. Oke. Kalau software ada yang masih ingat itu apa? Aplikasi lunak, perangkat lunak. Data yang Perangkat lunak. Contoh dari perangkat lunak antara lain? Aplikasi YouTube. Oke, aplikasi-aplikasi atau data-data yang tidak dapat disentuh ya. Kalau hardware itu adalah bentuk fisiknya atau barang yang bisa dilihat, disentuh. Terus kalau brainware sendiri artinya? Kayak pengguna gitu lah. Oke, brainware pengguna. Biasanya kalau pengguna Orang itu yang disebut menggunakan. siapa? Disebut apa tuh Apa? kalau pengguna? Biasanya User. sebutannya. User. Contohnya bisa administrator, bisa programmer ya. Kan kita udah bahas kemarin itu kalau brainware itu adalah orang yang menggunakan hardware dan juga software. Terus kita ada bahas output, yaitu peralatan output adalah perangkat keluaran sistem komputer sebagai alat untuk melihat ataupun memperagakan hasil dari proses eksekusi yang berlangsung dalam PC. Dalam sistem PC, alat ini dihubungkan oleh rangkaian penyesuaian yang disebut adapter. Nah, di situ bisa kita lihat tuh, contoh dari yang termasuk dalam output, ada speaker, ada monitor, ada apa tuh?
Printer. ada proyektor. Dan sedangkan input komputer yaitu merupakan komputer yang memiliki beberapa alat input yang sangat penting. Banyak orang yang sudah menggunakannya tanpa mengetahui penjelasan dan cara kerjanya. Di sini bisa kita lihat ada contohnya mouse, mikrofon, keyboard, scanner, gitu masuk ke dalam input dan output tadi. Contohnya ada yang sebelumnya. Jadi kalian kalau saya tanyakan apa nih yang termasuk di output, kalian sudah bisa menjabarkan oh bla 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 bla. Termasuk dalam input ada mouse, ada keyboard, ada scanner. Nih, kita bahas lebih dalam nih. Kalau perangkat input tadi ya, ada keyboard. Keyboard itu merupakan bagian dari input device yang berfungsi memasukkan perintah berupa karakter atau kombinasinya. Biasanya keyboard itu yang sering kita gunakan ada keyboard yang di handphone, ataupun di laptop, ataupun di komputer. Ya. Terus mouse. Mouse juga bagian dari input device yang mana berguna untuk menggerakkan kursor atau pointer pada layar monitor yang kamu miliki. Terus ada output device, yang mana data atau perintah yang telah diproses oleh komputer akan ditampilkan oleh output device. So, yang pertama ada printer. Siapa nih? Ahmad Yeji, di mute dulu suaranya. Boleh, boleh. Ada printer yang merupakan bagian dari output device yang berguna untuk mencetak hasil dari proses atau perintah dalam bentuk kertas. Termasuk ke dalam output device. Ada beberapa contohnya di sini, boleh kalian lihat. Terus yang kedua ada monitor. Komputer tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan namanya monitor. Monitor itu adalah merupakan bagian dari output device yang berguna untuk menampilkan beberapa macam data yang ingin diketahui oleh para pengguna komputer. Jadi kalau cuma ada keyboard, ada mouse, tapi nggak ada monitor, itu nggak bisa berjalan dengan baik. Jadi semua komponen-komponen yang ada itu sama-sama menunjang untuk cara kerja kita untuk menggunakan sebuah teknologi. Kalau ada monitor, nggak ada mouse, nggak ada keyboard juga nggak bisa bekerja. Kecuali monitornya yang yang bisa pakai layar sentuh. Ada speaker juga termasuk di output device yang berfungsi mengeluarkan data berupa suara yang telah diolah oleh prosesor dengan format tertentu. Biasanya speaker selalu digunakan di warnet dan tempat-tempat yang menyewakan komputer untuk bermain game. Nah, jadi speaker ini juga termasuk di output device ya, dia mengeluarkan data berupa suara. Tadi kan ada monitor, ada printer. Printer kan mengeluarkan apa yang kita olah di dalam sebuah aplikasi, terus dikeluarkan melalui printer, mencetak hasil yang dari kita proses. Kalau monitor untuk menampilkan, terus kalau speaker untuk mengeluarkan data berupa suara. Oke. Itu tadi pembahasan sedikit tentang sistem komputer. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan nggak? Kita sharing aja untuk pelajaran TIK, nggak terlalu jauh untuk membahas, karena kita tahu ya kondisi sekarang kan kalian lagi banjir nih, terus lagi diliburkan, berarti kan pasti pengen istirahat, pengen ini gitu, karena kakak paham. Jadi kita saling sharing aja, kira-kira apa nih kendala kalian menggunakan teknologi di sekolah, terus gimana nih untuk pembahasan materi TIK. Nyaman turun aja, Kak. Enaknya secara langsung kan ya? Boleh. Kalau misalnya lewat Zoom ini kayak terbatas gitu, materinya pun kita mau share banyak-banyak. Ini. Padahal biasa-biasa aja banjirnya nih, Kak. Bisa aja masih turun. Ya, masuk ke ruangan, Kak? Enggak?
Belum. Enggak. Oh. Nanti Di Jumat wadah masuk. Naya. Ruangannya kita ganti di wadah Naya. Oke. Tadi kalian masih ingat nggak yang dibahas tadi apa-apa aja? Boleh di-review ulang. Tentang Software, Brain buat ke Tentang hardware, tentang brandware, tentang Ya, input. kita udah belajar tentang software, hardware, brandware, terus sistem komputer yang input, proses, output. Jadi nanti kalian sedikit banyak udah tahu lah ataupun sudah bisa memahami apa-apa aja. Terus nanti untuk lebih lanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Terus secara langsung tatap muka ya, nggak lewat Zoom. Kalau lewat Zoom ini terbatas rasanya. Ada yang HP-nya lowbat, terus ada yang kelaparan, ada yang belum mandi kayaknya ya. Sudah mandi lah. Oke. Terima kasih ya udah masuk di room Zoom, udah mendengarkan, sudah mengikuti materi. Boleh buka dulu kameranya, kita foto bersama. Buat laporan kakak. Siapa nih? Si Hikmah. Buka dulu. Brand ambassador. Ya. Ini untuk di muka. Ntar, tunggu Grace baru masuk. Mana Gunawan? Grace kada ajarnya Kak. Laptopnya Ada. rusak. Ini ada. Ada Kak? Oke, kita ambil foto ya. Siap-siap dengan gaya masing-masing. Belum. Lu tunggu Grace ya. Ntar Grace-nya masih connect. Nah, Grace. Panjangnya juga gile, kumang gitenya. Yuk, 1, Bang satu 2, tim. 3. Semuanya nih berapa? Semuanya nih. Oke, sip. Terima kasih. Lagi Kak, sekali lagi Kak. Kamu lagi? Boleh dong. Ya, Enggak aku marah. Belum. Mundur aja. 1, 2. Sebentar ya. Yuk, Udah, Kak? Belum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Boleh istirahat, boleh makan siang. Makasih ya, kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh lip kok.